Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Tessa Yanada. Alhamdulillah senangnya masih bisa untuk upload video lagi. Di awal video ini aku mau bersihin kulkas dulu, soalnya ini udah lumayan kotor ya. Nah, ini di rak bagian pintunya ada pewarna yang tumpah, jadi ini aku mau sekalian bersihin semua ya teman-teman, dan ini mau aku cuci aja semuanya. Jadi ini kulkasnya udah aku matiin dari semalam, dan di bagian penampung air di bawah freezernya itu aku kasih selang supaya nanti airnya nggak melebar kemana-mana, dan di bagian bawahnya itu aku pakai ember ya teman-teman. Kalau aku ngebersihin kulkas ya seperti ini ya teman-teman, apalagi kalau saljunya itu tebel banget. Jadi kulkasnya aku matiin dari semalam supaya besok paginya itu kita tinggal ngebersihin aja. Nah, ini aku bersihin aja pakai kain kanebo, dan itu untuk kain kanebonya lumayan apa ya teman-teman ya, udah lumayan lama kepake gitu ya, jadi udah tipis banget. Gak apa-apa, yang penting masih bisa digunain ya teman-teman, aku nggak mau terlalu memaksa, jadi aku pengennya itu pengen tampil ya apa adanya gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, gimana nih, apa kulkasnya sudah selesai dibersihin atau belum? Kalau belum, yuk aku temenin ya sambil nonton. Teman-teman yang lagi nonton video aku ini lagi pada ngapain? Apakah pekerjaannya sudah pada selesai semua? Mudah-mudahan udah pada rebahan ya teman-teman, supaya bisa nonton video aku sampai selesai. Sebenarnya ini kulkasnya belum lama dibersihin juga, karena Uni Akila itu udah bisa tutup buka kulkas, jadi ada pewarna makanan yang tumpah, jadi ya udah sekalian aja aku bersihin semuanya. Alhamdulillah kulkasnya udah kinclong lagi. Oke, lanjut. Di sini aku mau bikin es joli-joli kacang hijau. Biasanya dikenal juga dengan es lilin kacang hijau. Ini aku pakai 250 gram kacang hijau. Sebelumnya kacang hijaunya udah aku rendam selama 3 jam ya teman-teman. Kalau kita rendam itu nanti kita ngerebusnya nggak terlalu lama. Lalu aku tambahkan air sebanyak 1200 ml, dan aku tambahkan juga 3 lembar daun pandan. Jangan lupa tambahkan juga jahe, dan untuk jahenya aku pakai 2 iris tipis kayak gitu ya teman-teman. Ini kita masak sampai kacang hijaunya seperti ini. Kalau airnya kurang, teman-teman bisa tambahkan ya. Jangan lupa kalau memasak kacang hijau diaduk sesekali, takutnya nanti bagian bawahnya itu gosong atau nanti matangnya itu nggak merata. Kalau kacang hijaunya sudah matang, tambahkan 1800 ml santan. Untuk santannya aku pakai 1 butir kelapa yang ukuran besar. Lalu aku tambahkan juga 450 gram gula pasir, garam 1 sendok teh, dan vanili bubuk seperempat sendok teh kurang. Nah, ini kita aduk-aduk sampai mendidih, jangan ditinggal, takutnya nanti santannya pecah. Kalau pecah nanti untuk hasil esnya kurang bagus ya teman-teman. Ini aku pisahkan dulu sebagian, soalnya nanti aku mau bikin 2 warna. Supaya nanti kacang hijau yang di wadah plastik ini nggak terlalu sedikit, jadi aku tambahkan aja seperti ini. Kalau dirasa kacang hijaunya sudah cukup, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, next ini yang di panci aku mau tambahkan tepung hunkwe. Ini untuk pemakaian tepung hunkwe-nya aku pakai 2 sendok makan. Nah, supaya nanti tepungnya nggak bergerindil atau menggumpal, ini aku tambahkan aja air dari kolak kacang hijaunya. Cara bikin es joli-joli atau es lilin ini nggak jauh beda sama bikin kolak kacang hijau ya teman-teman, cuman bedanya di sini aku tambahkan tepung hunkwe dan perisa es doger. Untuk yang di wadah plastik ini aku mau tambahkan perisa es doger. Ini nggak aku tambahkan tepung hunkwe, soalnya nanti aku mau bikin 2 perbandingan. Apakah nanti hasil perbandingannya jauh antara es yang aku pakai tepung hunkwe dan es yang nggak aku pakai tepung hunkwe. Oke, next ini aku lanjut untuk ngebungkusnya dulu. Sebelumnya ini udah aku dinginin ya. Ini untuk mengikatnya aku mau coba pakai tali rapia, apakah aku berhasil. Tapi untuk percobaan pertama aku berhasil ya teman-teman. Tapi percobaan kedua aku selalu gagal terus. Ini suami aku juga mau nyobain, soalnya tadi greget gitu ngelihat aku yang selalu gagal ya teman-teman. Kenapa aku kasih nama es joli-joli? Soalnya dulu waktu aku jualan es ini, teman aku ngasih namanya es joli-joli ya teman-teman. Jadi ya udah, di sini aku kasih lagi namanya es joli-joli. Sedikit cerita, jadi waktu aku sekolah itu sering banget jual es ini.
Waktu aku kelas 5 atau kelas 6 SD itu aku udah jualan es ini ya teman-teman, tapi yang aku bawa itu bukan punya aku sendiri. Jadi aku ngejualin es orang, nanti aku dikasih uang jajan kayak gitu ya teman-teman. Tapi waktu itu sering banget es aku itu hilang, soalnya aku naruhnya di luar kelas ya teman-teman, jadi ada anak-anak yang nakal. Jadi mau nggak mau aku yang bayarin, kadang dalam satu hari itu bisa hilang 2 atau 3. Waktu SD itu aku ngejual es ini di harga 500 perak. Kalau di kampung itu aku nggak beli kelapa sama sekali, jadi untuk modalnya lumayan murah ya teman-teman untuk bikin es ini. Jadi aku ngejual es ini waktu aku SD sama aku sekolah SMK ya teman-teman. Karena aku sekolah SMK-nya itu di Jawa, jadi untuk harga kelapa itu lumayan mahal. Dan untuk harga kacang dan bahan-bahan lainnya pasti naik ya teman-teman karena udah berapa tahun jaraknya. Jadi di waktu aku sekolah SMK itu aku ngejual es ini di harga 2000-an. Ya alhamdulillah walaupun aku ngejualnya di harga 2000-an tapi tetap habis. Biasanya aku bawa es ini ke sekolah sebanyak 30-35 buah ya teman-teman. Ya walaupun aku ngejual es ini di awal-awal itu aku malu karena masih belum percaya diri gitu. Terus karena aku ini kan orang Padang, jadi pas aku keliling itu masih kurang percaya diri atau malu gitu ya teman-teman. Oke lanjut dulu ke videonya. Untuk mengikat ujung plastiknya aku menggunakan tali rapiah. Ujung plastiknya kita putar terlebih dahulu, ambil tali dan tempatkan di bagian belakang plastik. Tentukan titik tarik, beri jarak dari plastik kira-kira 3 jari tangan. Tarik dan putar 360 derajat searah jarum jam, melewati bawah tali bagian belakang dan depan. Masukkan jari jempol kanan ke lingkaran tali, lalu ambil dan pegang ujung plastik dengan jari jempol dan telunjuk sebelah kiri. Pegang terus ujung plastik hingga tali yang melingkar kencang saat ditarik. Pegang bagian ujung plastik yang telah tersimpul lalu tarik sampai ke ujung tali. Jadi pas aku ngejual es ini di waktu aku sekolah SMK, aku mendapatkan uang dari hasil jualan es ini sebanyak 1.800.000 satu bulan ya teman-teman. Waktu itu aku ngejual es ini udah di kelas 3 ya teman-teman, jadi udah mau pas ujian. Nah karena aku udah mau ujian dan ujian, jadi aku berhenti aja ngejual es ini, jadi aku mau fokus dulu untuk ujian. Jadi pas aku ngejual es ini, banyak juga teman-teman yang dari kelas lain ngejual es seperti ini. Alhamdulillahnya guru-guru aku juga suka ya teman-teman, jadi aku kayak lebih pede aja untuk ngejual es ini. Sebenarnya ada beberapa varian rasa yang aku bikin, ada yang dari jagung dan ada juga yang dari ketan hitam. Insya Allah di lain waktu aku juga bakal bikin untuk rasa jagung dan rasa ketan hitamnya. Nah, untuk teman-teman yang mau nanya boleh di spam aja ya di kolom komentar. Kenapa aku ngeberaniin ngejual es ini di waktu aku sekolah SMK? Karena aku itu pengen beli HP ya teman-teman. Jadi aku pengen usaha sendiri. Alhamdulillah aku bisa beli HP dengan hasil keringat aku. Biasanya kalau aku bikin 1 kilo kacang hijau, aku menggunakan 3-4 butir kelapa. Tergantung ukuran kelapanya ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya jangan lupa bantu dukung channel YouTube aku dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Nah, aku mau sapa teman-teman dulu nih. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Tetap semangat untuk menjalani aktivitas sehari-harinya. Oke, ini untuk ngebungkus es lilinnya udah selesai. Ini mau aku masukin aja ke dalam freezer. Dari 250 gram kacang hijau, kita bisa mendapatkan es lilin kacang hijau ini sebanyak 35 biji. Jadi pas udah matang tadi aku udah sisain untuk anak aku ya teman-teman, karena dia mau, jadi ya udah aku sisain sebagian. Nah, untuk teman-teman nih yang mau berpenghasilan dari rumah, ini bisa banget dijadikan ide jualan. Teman-teman bisa menjualnya di harga 1.500 sampai di harga 2.000-an ya. Ini bakal aku simpan dulu di dalam freezer selama 1 malaman.
Alhamdulillah ini es joli-joli atau es lilin kacang hijaunya udah siap. Ini es yang warna merah, tadi aku nggak pakaiin tepung hongkwe, jadi di sini aku mau potong dulu apakah ada perbedaan dari es yang aku pakai tepung hongkwe dan yang tidak aku pakai tepung hongkwe. Setelah aku cobain sebenarnya nggak terlalu jauh untuk perbedaannya. Es yang tidak aku tambahkan tepung hongkwe juga lembut, cuman lebih lembut yang aku kasih tepung hongkwe, cuman beda tipis ya teman-teman. Sebenarnya kalau santannya itu banyak, itu udah bikin es kita itu lembut ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau tambahkan tepung hongkwe, bisa teman-teman tambahkan tepung hongkwe. Tapi kalau tidak ada, bisa di skip aja. Jadi tadi aku sempat nanya ke suami aku, enakan yang mana? Kata suami aku lebih enakan yang warna pink. Untuk teman-teman yang penasaran, monggo dicobain ya. Oke, karena video sudah mau berakhir aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.